Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur Tribun Jatim dan pembaca Harian Surya. Saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis nan santai mengenai maraknya kasus kejahatan curas-curas yang pelakunya adalah anak-anak. Ini beberapa waktu yang lalu Polsek Rungkut tepatnya, yaitu dari kawasan Polrestabes Surabaya, berhasil membekuk 4 anggota komplotan begal anak. Ada yang putus sekolah ketika dilidik dan ada juga yang masih sekolah. Jadi saat mereka aksi, ternyata mereka juga mempersenjatai diri dan tak segan untuk melukai korban. Jadi ada semacam rekam jejak ketika dilidik mereka sempat melukai korbannya. Nah, 4 pelaku ini mungkin sekelumit kasus kejahatan yang berhasil diungkap aparat. Padahal hampir setiap menit kejahatan semacam itu sangat sering terjadi dengan beragam modus. Nah, tentu ini menarik perhatian pasalnya bagaimana seorang anak atau seorang yang berusia masih anak-anak remaja kemudian begitu berani melakukan aksi nekat berupa kekerasan di jalanan. Nah, untuk menggali penjelasan ini, saat ini kita sudah tersambung dengan Profesor Hotman Sihaan, Guru Besar Sosiologi UNER. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, Prof? Kabar baik, Saudara Luhur. Salam sehat. Salam sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa bersilaturahim dengan Prof. Hotman untuk meminta tinjauan khusus mengenai ini perilaku anak-anak dulur-dulur yang masih berusia muda ini kok bisa begitu nekat itu, Prof, untuk bersenjatai diri, kemudian mulai merancang aksi dan melukai seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, ini kalau kita lihat mereka ini begitu berani dan tentu di sini ketika mereka sudah berurusan dengan polisi, statusnya mungkin istilahnya ABH ini, Prof, yaitu anak berkonflik dengan hukum, dan artinya mereka meskipun berstatus hukum sebagai tersangka ketika dilidik atau ditangkap aparat, namun tetaplah sebagai korban dari situasi yang membentuk kondisi sosiologi dia sehingga berani nekat untuk melakukan aksi itu. Nah, ini mungkin pertama, Prof, ini faktor yang melatar belakangi mereka ini usia anak-anak masih muda punya cara berpikir sebegitu reaksioner, bahkan begitu detail untuk merancang suatu aksi, mempersenjatai diri, kemudian melancarkan aksi, melukai korban, dan untuk mendapat keuntungan. Nah, ini tinjauan dari Prof. Hotman, bagaimana nih, Prof, lihat kondisi semacam Iya, kalau kita pahami dari apa yang Anda jelaskan itu, harusnya ada informasi yang lebih detail ya sesudah mereka melakukan itu kan diwawancarai. Tetapi kan itu gambaran yang lebih detail lah sebenarnya. Tapi kalau melihat secara umum, semua perilaku kriminal secara konseptual itu pada dasarnya kan disebut sebagai deviant behavior, perilaku menyimpang. Nah, mengapa orang cenderung menjadi deviant, menyimpang perilakunya? Ada banyak teori yang bisa menjelaskan itu, tapi kita bukan berbicara teoretik, tapi di sini barangkali ini adalah gejala akibat dari katakanlah broken home, barangkali. Saya belum tahu persis karena mereka belum ditanyai tentang itu, kondisi keluarganya. Jadi secara umum saja perilaku menyimpang itu adalah kalau dilakukan oleh anak-anak yang masih ada dalam keluarga, itu adalah mungkin disebabkan karena broken home. Broken home bisa terjadi banyak faktor. Barangkali di dalam keluarga itu mengalami disintegrasi sehingga seorang anak tidak tersosialisasi dalam kultur tentang perilaku yang lurus, perilaku yang benar, tata krama, sopan santun, sehingga dia cenderung keluar dari lingkaran itu, maka dia pergi dari keluar rumahnya yang dianggap tidak at home, dia ada di situ misalnya. Yang kedua, mungkin kemudian dia bertemu dengan peer group, teman-teman rujukannya, kelompok-kelompoknya, mungkin teman sebaya, teman bermain, barangkali juga muncul tersosialisasi di situ dari hasil pergaulan itu, yang mungkin juga tidak berada dalam koridor tertib sosial atau tata krama sopan santun. Jadi banyak faktor. Kalau dia berkumpul-kumpul di jalanan dengan teman-teman sebaya, itu bisa saja terjadi perilaku-perilaku. Kita tidak tahu siapa yang menginisiasi pertama,
Tapi mungkin kemudian mereka merancang sesuatu, kalau tadi disebut sekelompok anak-anak sudah merancang, dan soal gradasi kriminalitasnya. Kalau ini dikategorikan sebagai perilaku kriminal, menggunakan senjata tajam, menggunakan ini, bahkan melakukan banyak tindakan-tindakan yang tidak terbayangkan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok anak-anak. Saya kira itu penjelasan umum pertama yang bisa dipahami. Prof, itu tadi menarik bahasanya, oh ternyata pembentukan perilaku itu bisa saja berangkat dari kondisi sosiologi yang paling terdekat atau paling terkecil bagi si anak, yaitu keluarga. Sebenarnya kondisi keluarga semacam apa toh Prof yang akhirnya bisa memicu menjadi faktor pencetus, kemudian menjadi faktor penyebab pula dari pembentukan perilaku yang sifatnya reaksioner, mudah marah, kemudian akhirnya dia mencari suatu situasi atau suasana yang sama dengan dia, dan kemudian melakukan aksi kriminalitas hingga terjerumus ke sana. Iya, kalau konsepnya adalah broken home, ini kan keluarga pecah, retak. Broken home itu kan terjadi macam-macam. Barangkali ada unsur perceraian di sana. Mungkin orang tua bercerai, atau orang tua sering bertengkar, berkonflik. Barangkali hubungan anak dengan orang tua tidak akrab. Mungkin juga karena kesibukan, mungkin ya, sehingga anak tidak tersosialisasi dengan baik di dalam rumah, sehingga rumah itu tidak jadi at home. Barangkali bapaknya kerja, pulang malam, mungkin ibunya juga kerja karena tuntutan-tuntutan ekonomi, sehingga tidak bisa bersosialisasi di dalam keluarga itu. Karena kan hubungan keakraban itu kan dimulai dari keluarga, unit terkecil di dalam masyarakat. Di situ seorang anak dibentuk kepribadiannya dengan melalui proses sosialisasi dalam keluarga. Di dalam sosialisasi itulah nilai-nilai kekeluargaan ditanamkan. Nilai-nilai keluargaan pastilah berada dalam satu koridor yang disebut dengan koridor kebudayaan, koridor ketatakramaan, peradaban yang baik, tata cara. Jadi kalau orang tua di dalam rumah bisa bersosialisasi dengan baik anaknya, sering bicara, keluhannya mungkin sering didengar, dan anak juga mungkin bisa mengetahui ada problem-problem dalam keluarganya. Tapi kalau sosialisasi dalam keluarga itu gagal, tidak ada atau minim misalnya, maka dia akan mencari sosialisasi lain di luar keluarga. Pasti dimulai dari kelompok bermainnya. Kelompok bermain bisa macam-macam, mungkin variasinya banyak di sana. Bermain itu dengan kesamaan hobi atau kesamaan kedekatan hubungan. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga yang anaknya itu tersosialisasi di luar rumah, di luar keluarga. Nah, dia itu bisa saja kepada peer group, ya, kelompok rujukan yang dia jadikan rujukan apa untuk perilaku, untuk kelompok bermain, kelompok dolan gitu loh di dalam masyarakat itu. Nah, di situ muncul saja, karena misalnya juga kalau misalnya dia di rumah juga tidak punya uang jajan, nah, dia mencari uang jajan. Kan ini muncul dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang nanti pada akhirnya terkategori sebagai deviant behavior, perilaku menyimpang. Mungkin memeras, mungkin dia menekan orang lain, mungkin mencuri, mungkin macam-macam sampai pada tingkat yang paling untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, repotnya di dalam peradaban kita sekarang, kebutuhan-kebutuhan itu makin banyak dan bervariasi. Banyak sekali orang dirangsang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak menjadi need, tapi want. Mungkin bukan kebutuhan dasar, tapi kebutuhan-kebutuhan lifestyle, gaya hidup. Misalnya dia punya video, punya HP, dia lihat di media sosial, di YouTube, di macam-macam, ada orang punya kehidupan baik, kan macam-macam yang bisa dilihat. Dia jadi kepingin. Nah, itu menjadi soal. Tiba-tiba pulsanya habis misalnya, mungkin di rumah tidak mampu membiayai pulsa itu, dia akan mencari cara seperti apa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi di situ kehidupan sosial kita sekarang ini ditandai oleh spirit konsumerisme yang sangat tinggi. Orang tidak mampu mencegah naluri-naluri konsumerismenya, waduh ya banyak sekali
seluruh media sosial kita, YouTube, Instagram, apapun selain berita-berita benar juga menunjukkan banyak sekali gaya-gaya hidup mewah, gaya-gaya hidup yang bagi dia itu hanya mimpi. Awalnya waktu mimpi tadi kan menimbulkan kepingin tiap hari enak semacam itu. Dan dia ketika masuk pada realitasnya dia nggak bisa melihat, dia tidak menemui, tidak mendapatkan itu. Di rumah dia tidak at home, ya, tidak terpenuhi apa keinginannya. Di luar dia meningkatkan keinginan-keinginan tertentu, ketemu dengan teman-teman yang mungkin sebaya punya situasi yang sama, itu bisa saja menjadi merancang sesuatu untuk mendapatkan yang dibutuhkan. Apalagi itu di dunia perkotaan, semacam itu yang terjadi. Oke, berarti ketika kondisi dalam keluarga itu tidak fungsional atau disfungsi, kedua orang tua tidak menjalankan fungsinya dengan baik, anak menjadi korbannya, pertumbuhan mentalitas semacam terganggu, kemudian dia mencari suatu desire atau hasrat untuk kebutuhan sosialnya itu di luar, dan ternyata di luar itu semacam tidak ada pengawasan, sehingga memunculkan suatu semacam kesepakatan dengan kelompok sosialnya untuk merancang suatu kejahatan untuk semacam memenuhi kebutuhan yang jenengan tadi sampaikan, bro, yaitu kebutuhan lifestyle yang ternyata itu satu sisi memang terkesan bagus, tapi ternyata itu bisa merusak mentalitas ketika kondisi realitas itu tidak mampu menunjang itu, dan muncullah perilaku-perilaku nekat, memeras, ya, mencuri. Waduh. Jadi di ujungnya kompleks ini, Prof, ya? Kompleks ya? Di ujungnya sana itu broken home. Broken home itu penyebabnya macam-macam. Barangkali orang tuanya utuh dua-dua. Masih ada. Mungkin. Ya. Tetapi sosialisasi dalam keluarga terkendala. Barangkali hanya tinggal single parent. Mungkin hanya ibunya yang ada. Mungkin bapaknya yang ada. Itu macam-macam misalnya. Tetapi yang mau dinyatakan, orang tidak merasa berada di rumah anak-anak itu karena interaksi yang jarang. Interaksi yang mungkin terhambat. Jadi kan orang keluarga itu kan mensosialisasikan nilai-nilai perilaku, nilai-nilai ideal kepada anak dalam rumah. Dan itu bisa ditunjukkan juga pada perilaku orang tua juga. Anak akan melakukan imitasi terhadap orang tuanya. Perilaku dia meniru. Nah, kalau anak orang tuanya juga tidak memahami bagaimana psikologi anak, jadi dia merasa saya ini sudah bekerja keras, kamu kok begini, isinya cuma marah, tidak mengajak berdialog misalnya, itu kan bisa menjadi tidak at home seseorang. Maka dia akan mencari, mungkin ada institusi di luar. Kalau dia sekarang sekolah, di sekolah mungkin kan ada sosialisasi di sekolah. Tapi sekarang ini sekolah masih kayak tutup kayak begini, misalnya terjadi dia lari keluar di luar sekolah. Dia kan mencari kelompok-kelompoknya. Nah, untuk kondisi pandemi saat ini, Prof, apakah juga berpengaruh? Mungkin kita sedikit melacak ini penyebab perilaku yang semacam itu. Kondisi pandemi yang akhirnya menyebabkan lembaga pendidikan, sekolah-sekolah untuk menyerahkan pendidikan otoritasnya ke otoritas orang tua, kemudian di dalam rumah orang tua karena memang bekerja dan punya tujuan lain dan sebagainya, sehingga tidak mampu semacam memberikan pendampingan lebih dari segi aspek pendidikan. Dan kemudian, nah itu apakah memang akhirnya semacam membentuk perilaku anak yang akhirnya, wah ini saya kok di dalam rumah malah tidak seenak atau senyaman di sekolah, kemudian akhirnya keluar gitu. Ya sangat mungkin terjadi. Kita lihat pandemi ini kan sudah mendownload banyak melockdown banyak hal. Sekolah harus pakai daring, ya. Kan itu online, tidak offline, ini kan sebuah new normal yang memang harus dihadapi. Nah, di dalam kondisi kayak ini bisa saja menimbulkan frustrasi kalau orang tidak bisa mengikuti kehidupan apa yang digambarkan banyak orang dengan new normal akibat pandemi ini, kan dia bisa frustrasi dia. Mau berhubungan teman, kalau di sekolah masih ada kesibukan, masih ada keasikan, terus belajar, ketemu teman, bermain macam-macam. Dan bisa diawasi oleh guru gitu, Prof. Ya ada pengawasan di sana, sehingga tersosialisasi dengan baik kan di tingkat institusi pendidikan. Sekarang itu ditumpahkan di rumah. Anda bisa bayangkan beban orang tua di rumah terhadap anak yang mengalami. Ya kalau satu,
Ya kalau anaknya 2, 3 tiba-tiba dia harus menjadi guru, sementara orang tua belum tidak disiapkan bagaimana menjadi pendidik kan. Selama ini kan ini difungsikan oleh di luar rumah yang namanya institusi primer sekolah itu. Nah, mungkin juga dia tidak bersentuhan dengan spiritualitas keagamaan. Mungkin kalau dia masih misalnya ada kelompok pengajian, ada kelompok keagamaan yang bisa diikuti, barangkali kan bisa mencegah tindakan-tindakan yang devian tadi itu, menyimpang itu di dalam dirinya. Itu saya kira persoalannya. Nah, Prof, ketika kembali lagi ke konteks kasuistik tadi, anak merancang suatu kejahatan, kemudian melancarkan aksinya, dapat keuntungan, dan ternyata dalam perjalanannya ditangkap atau dihentikan oleh aparat kepolisian, dan mereka akhirnya berstatus sebagai ABH, anak berkonflik dengan hukum. Ini apakah semacam ada metode penanganan khusus dari aparat untuk tetap, karena mereka ini masih usia bawah umur dan ada mentalitas yang harus dijaga, di samping ada semacam suatu bentuk penegakan hukum yang ditegakkan oleh pihak aparat. Nah ini kalau merujuk ke sana ini pripun ini? Yang dilakukan oleh aparat kepolisian kan penegakan hukumnya. Tapi kan ini kok karena ini anak di bawah umur misalnya belum bisa layak untuk bisa menjalankan legal secara hukum bisa ditindak. Nah harusnya memang aparaturnya kan punya pembinaan. Tapi kan nggak mungkin semua kita bebankan kepada aparatur kepolisian untuk pembinaan ini. Ini kan harusnya ada cara dikembalikan kepada keluarga. Mungkin ada bimbingan, konseling kepada siapa, itu harus dilakukan. Tapi kan untuk memberikan konseling kepada katakanlah anak-anak nakal, delikuen itu disebut, anak nakal. Ya itu kan juga butuh biaya yang tidak mudah, yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh aparatur kepolisian. Harusnya ada pihak-pihak lain yang bisa melakukan ini. Kita kalau membebankan semua para polisi, dia tidak layak ditahan karena masih di bawah umur. Terus diapain? Secara normal ya dikembalikan pada keluarga, dinasehati. Tapi kan nggak cukup. Itu kan harus ada pemantauan, pembinaan dia supaya tidak melakukan itu. Jadi penegakan hukum itu sudah dilakukan karena kan sudah ditangkap ini anak-anak. Nah, kan harus ada pembinaan. Tapi apakah institusi kepolisian kita punya wadah untuk pembinaan itu? Kan di situ persoalannya. Karena itu butuh macam-macam, butuh keterampilan orang, itu butuh psikolog, butuh siapa kan di sana, butuh tokoh agama. Dan itu butuh instrumen lain, Prof, yang mungkin bisa dilembagakan, bantu untuk menangani anak pada bagian mentalitasnya ketika proses penegakan hukum sedang berjalan. Betul. Ya, karena misalnya diserahkan diberitahu kepada gurunya, misalnya, kan di situ. Tapi kan keterbatasan kontak antara murid dan guru juga masih repot di tengah-tengah situasi begini. Ini saya kira jadi kerumitannya itu di sana. Tapi polisi tidak boleh berhenti di dalam penegakan hukum terhadap anak-anak ini. Walaupun dia dikategorikan anak-anak, tetapi supaya dia tidak mengulangi seperti apa itu, walaupun tidak hanya pihak kepolisian, dia menegakkan hukum, menangkap, ya, kemudian memproses secara hukum bagaimana mungkin tidak bisa masukkan penjara karena harus melalui persidangan macam-macam. Nah kan harus dibina dulu. Siapa yang harus membina, tanggung jawabnya semua pihak anggota masyarakat, terutama keluarga, kemudian institusi sekolah, institusi keagamaan, semacam itulah yang harus dilakukan. Ya kita semua terdampak dengan pandemi ini, terdampak secara ekonomi, terdampak secara budaya, terdampak secara sosial. Dan ini memicu banyak sekali emosi orang yang udah marah, udah macam banyak yang frustrasi kan. Jadi ya ini berkelindan semua ini di antara seluruh aspek yang terjadi di tengah ini, yang berat memang situasinya, tapi peradaban kan harus jalan. Kebudayaan harus ditegakkan. Disiplin perilaku yang menyimpang kan harus diluruskan supaya tidak menyimpang. Itulah saya kira persoalannya. Oke, siap. Prof, izin, mungkin ini pada pertanyaan yang di penghujung ini.
yaitu apakah memang ada semacam perancangan teknis konsep yang agak teknis dari yang bisa diimplementasikan oleh pihak kepolisian atau aparat yang bertanggung jawab atas munculnya anak-anak nakal yang sampai melakukan aksi kriminalitas mungkin di pihak Dinsos ataupun apa yang mungkin mekanismenya bisa saling berkelindan untuk karena jujur ini Prof ini di Tribun Jatim dan Surya bahkan di seluruh Jawa Timur ini hampir setiap hari nih Prof kita mendapat informasi dan memberitakan ada kriminalitas jalanan curhat ataupun apa dan ketika kita ubah menjadi berita dan kita wawancara ke korbannya dari segi pelaku ternyata usianya kecil Mas masih remaja gitu. Artinya kan dugaan kuat kalau itu dilakukan oleh remaja gitu atau anak-anak. Nah, ini mungkin apakah semacam ada rancangan khusus dari jenengan ini Prof secara sosiologi untuk dari aparat kepolisian dan pihak-pihak berwenang di tingkat Pemprov Jatim atau Pemkot Surabaya yang bisa diimplementasikan untuk ketika muncul kasus semacam ini bagaimana penanganannya, mekanisme semacam apa dan sebagian besar semacam itu Prof. Nah itu bagaimana nih Prof? Kalau dia anak di bawah umur, kan kata lain nggak ada kata selain pembinaan. Nah sekarang bagaimana membina? Kan dibutuhkan institusi, lembaga-lembaga. Katakanlah ada asrama dalam tanda petik asrama anak nakal misalnya. Apa itu dilakukan oleh dinas sosial, di sana dibina. Tapi saya tidak tahu apakah ada lembaga itu di Surabaya misalnya. Kan nggak bisa kalau diterima di kepolisian, kepolisian juga apa punya unit khusus untuk itu. Kan di sana. Yang saya tahu ada beberapa LSM malah. Ada LSM yang mengurusi anak jalanan. Saya kenal beberapa orang yang mengurusi anak jalanan. Tapi dalam konteks yang semacam itu, LSM juga kan butuh biaya. Bagaimana mereka harus melakukan? Kalau dalam bawah saya kan harusnya kan ini ditangani pemerintah. Tapi pemerintah kan terbatas untuk urusan itu. Saya tidak tahu Liponsos misalnya. Liponsos itu apa juga menampung anak-anak yang semacam ini atau hanya orang gelandangan atau hanya orang tua jompo apa di sana. Ada rumah jompo di Surabaya beberapa banyak, tapi kan belum ada rumah anak nakal gitu ya. Untuk membenahi perilaku mereka gitu. Benar. Tapi beberapa LSM saya tahu ada yang membina mereka untuk berperilaku benar, jalan benar. Ya di sana persoalan kita. Oke. Mungkin untuk keluarga dan orang tua, Prof, apakah ada semacam usulan ketika mengalami kompleksitas hidup, pertama dari segi disfungsi orang tua, akhirnya apa himbauan-himbauan yang mungkin bisa digunakan, diterapkan yang mengedukasi pada masyarakat ketika menghadapi situasi-situasi semacam itu dan situasi yang begitu rumit di dalam keluarga, jangan sampai merembet anaknya terpengaruh karena nanti berpotensi untuk lari keluar rumah dan mencari semacam hal yang bisa memenuhi hasrat mereka gitu. Iya, ini kan lebih mudah diomongkan daripada dijalankan ya. Kita hanya bisa menyatakan keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat di mana fungsi sosialisasi untuk pendidikan anak dalam konteks peradaban, dalam konteks nilai-nilai budaya ditanamkan. Maka keluarga-keluarga ini harus punya kemampuan sosialisasi. Dan sosialisasi itu bisa berjalan baik kalau di dalam keluarga itu ada integrasi. Keeratan satu sama lain. Keeratan ini bukan persoalan bahwa dia miskin kaya. Banyak juga orang kaya, keluarga-keluarga kaya yang tidak mengalami disintegrasi, yang tidak terintegrasi malah mengalami disintegrasi. Bukan persoalan ini, persoalan moralitas. Jadi tanggung jawab orang tua harus ditanamkan kesadaran mereka bahwa tugas orang tua adalah membina kehidupan anaknya. Tetapi tidak boleh melakukan pemaksaan-pemaksaan. Tetapi menuntun sosialisasi yang benar lah. Jadi diciptakan juga keakraban. Tidak berarti karena keakraban itu hanya karena sering ketemu. Belum tentu sering ketemu juga bisa tidak akrab. Mungkin sekali ketemu tapi tergantung pada muatan. Kualitas pertemuan itu. Kualitas pertemuan itu. Ini harus disadari oleh semua keluarga-keluarga. Oleh kepala keluarga. Ayah, ibu, dan anak juga harus berada dalam koridor di situ. Dia harus juga punya kemampuan untuk menerima situasi keluarganya dalam konteks tertentu. Mungkin keterbatasan tertentu.
Di sana yang harus dilakukan. Jadi fungsinya adalah sebenarnya memulihkan kembali keluarga-keluarga kita untuk bisa lebih integrated, bisa lebih utuh, sehingga dia bisa menjalankan fungsi kekeluargaannya dengan benar dan baik di dalam koridor yang diakui dan diterima oleh lingkungan sosial dan masyarakat. Ya, itu saya kira. Luar biasa bro. Berarti tinjauannya semacam itu, dan harus dipahami bahwasanya memang ini begitu rumit dulu Tribun Jatim dan Harian Surya, kompleksitas. Jadi bukan semata-mata menghukum si anak untuk membuat jera atas perilakunya, tapi ternyata ada penyebab lain yang sebenarnya itu menjadi dasar dari membentukan perilaku yang begitu reaksioner, keras, yang berujung pada endingnya kriminalitas dan bermasalah dengan aparat penegak hukum. Oke, dulu Tribun Jatim, demikian obrolan kami seputar penanganan anak-anak yang berani atau nekat melakukan aktivitas kriminalitas yang begitu gamblang dipaparkan oleh Profesor Hotman Sihaan, Guru Besar Sosiologi UNER, secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal pandemi COVID tahun 2021 ini. Tetap pantengin terus kenal informasi kami, dulur di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh informasi yang dilansir oleh situs Tribun Indonesia. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.